Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video materi berikutnya, yaitu berkaitan dengan vektor. Nah, tentunya kalian sudah memahami vektor ini dari kelas 10 ya. Apa itu vektor? Vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, misalnya kecepatan itu adalah merupakan besaran vektor. Nah, misalnya vektor itu terbagi menjadi ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3. Sebenarnya sama saja, hanya kalau dimensi 2 itu hanya berkutat di basis I dan J. I itu menandakan X dan J menandakan Y. Kalau ruang dimensi 3 berbasis I, J, K. I menandakan X, J menandakan arah Y, dan Z menandakan arah X, dan K menandakan arah Z. Nah, langsung saja untuk untuk operasi dalam vektor. Untuk mempersingkat ya, operasi dalam vektor. Nah, yang pertama, bukan yang pertama dulu, misalnya diketahui suatu vektor A, yaitu A1I ditambah A2J ditambah A3K. Sedangkan vektor B yaitu B1I ditambah B2J ditambah B3K. Nah, untuk operasi pertama, misalnya vektor A ditambah vektor B. Berarti kita menjumlahkan elemen-elemen dari setiap vektor yang searah, yaitu A1 ditambah B1I ditambah A2 ditambah B2J ditambah A3 ditambah B3K. Nah, searah I dengan I, J dengan J, K dengan K. Tidak boleh kita menjumlahkan A1 ditambah B2, karena arahnya jelas berbeda. Yang ini arahnya ke I, yang ini arahnya ke J. Nah, begitu pula untuk pengurangan. Berarti sini kurang, ini kurang, ini kurang, ini juga kurang. Nah, yang kedua, perkalian skalar. Misalnya suatu skalar K. Nah, ini sudah ada K. Misalnya suatu skalar yang lain. Misalnya skalar itu adalah apa ya? M. Maka M kali vektor A bisa kita tuliskan M dalam kurung A1I ditambah A2J ditambah A3K. Maka M kalikan vektor A menjadi M A1I ditambah M A2J ditambah M A3K. Nah, itu namanya perkalian skalar. Yang ketiga, panjang vektor A kita tulis seperti ini dengan garis mutlak. Kenapa? Karena panjang tidak mungkin negatif. Makanya panjang lambangnya seperti ini. Panjang vektor A sama dengan akar-akar dari elemennya dikuadratkan, yaitu A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ditambah A3 kuadrat. Bagaimana dengan panjang vektor B? Sama saja, yaitu B1 kuadrat tambah B2 kuadrat tambah B3 kuadrat di akar. Nah, itu namanya panjang suatu vektor. Panjang suatu vektor. Nah, yang keempat, vektor A dot vektor B. Nah, yang namanya perkalian itu ada dua macam dalam vektor, yaitu perkalian dot produk itu menghasilkan skalar, yaitu anggota himpunan bilangan real. Ya. Yang kedua, perkalian cross product itu menghasilkan vektor. Ya. Jadi ingat, perkalian dalam vektor ada dua macam, yaitu perkalian dot product dan perkalian cross
product. Kita bahas satu persatu. Untuk perkalian dot product A dot B jika tidak diketahui sudut apit dua buah vektor tersebut, yaitu sudut apitnya theta, maka vektor A dot vektor B perkalian elemen-elemen yang searah, yaitu A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Nah, ini akan menghasilkan sebuah skalar K, yaitu anggota himpunan bilangan real. Jika ini yang pertama, A dot B jika diketahui sudut apit theta, yaitu menjadi A dot B sama dengan panjang vektor A kalikan panjang vektor B kalikan cos theta. Nah, andaikan vektor A tegak lurus vektor B. Kalau tegak lurus pasti membentuk sudut berapa? 90 ya. Nah, membentuk sudut 90. Maka A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos 90 derajat. Yang kita ketahui nilai cos 90 derajat itu sama dengan 0. Sehingga jika vektor A tegak lurus vektor B, maka perkalian dot produknya pasti sama dengan 0. Nah, kalau vektor A tegak lurus vektor B, maka perkalian dot produknya pasti akan sama dengan 0. Nah, kemudian kita bahas perkalian yang cross product, misalnya vektor A cross vektor B. Nah, caranya kita menggunakan prinsip determinan. Ini I, ini J, ini K. Ini adalah A1, A2, A3, B1, B2, B3. Maka kalau kita mau mencari nilai I, berarti ini yang ditutup. Berarti tinggal determinan antara arah J dan arah K. Kita mulai dari positif, negatif, positif. Nah, berarti positif determinan A2 A3 B2 B3 I ya, dikurangi, kalau kita mencari J berarti J nya yang ditutup, berarti giliran determinan antara I dan K. Ini adalah A1 A3 B1 B3 J kembali positif K. Mencari nilai K, berarti gantian K yang ditutup, berarti determinan antara I dan J. Berarti ini adalah A1, A2, B1, B2, K. Sehingga akan sama dengan positif dari A2, B3 dikurangi A3, B2, I dikurangi A1, B3 dikurangi A3 B1 J ditambah yang sebelah sini akan jadi A1 B2 dikurangi A2 B1 K. Nah, perkalian cross product menghasilkan vektor tetap, yaitu I J K. Nah, itu beberapa materi terkait dengan operasi vektor. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu ya. Sebelum kita lanjut ke contoh soal ataupun teori dari vektor yang selanjutnya, kita masih ada tentang proyeksi. Nah, silakan bisa kalian pahami terlebih dahulu. Ingat, kalau perkalian ada dot product, ada cross product, gitu ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung saja kita bahas materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan proyeksi vektor. Nah, apa itu proyeksi? Nah, proyeksi itu gambarnya seperti ini. Misalnya, oh bentar, ini yang lebih bagus lagi. Nah, gambarnya sudah lurus ya. Ini adalah sebuah vektor A, ini adalah sebuah vektor B. Proyeksi vektor A pada vektor B atau vektor A terhadap vektor B itu, vektor A dipetakan ke vektor B dengan syarat membentuk tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu adalah gambaran proyeksi suatu vektor. Nah, misal kita punya vektor A, yaitu A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan vektor B yaitu B1I ditambah B2J ditambah B3K. Maka yang pertama, proyeksi vektor A pada, untuk yang lebih singkat ya sama aja, terhadap juga sama, cuma yang lebih singkat aja, yaitu vektor A pada vektor B. Nah, misalnya proyeksi vektor A terhadap vektor B sebuah vektor baru, yaitu vektor C ya. Maka vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikuadratkan kalikan vektor B. Nah, perkalian ini bukan perkalian dot produk lagi, yaitu perkalian aritmatika, karena ini sebuah skalar K dan ini adalah sebuah vektor B, itu ya. Jadi bukan perkalian dot produk. Ingat, vektor A pada vektor B itu vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan kalikan vektor B. Nah, hasilnya berupa vektor. Nah, yang kedua, proyeksi vektor kita balik B pada vektor A. Nah, misalnya sebuah vektor baru yaitu vektor C, maka sama dengan vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor A ya, panjang vektor A. Panjang vektor A nya kita kuadratkan ya, kalikan vektor A. Kalau tadi vektor proyeksi vektor A pada vektor B yaitu vektor A dan vektor B dibagi panjang vektor B dikuadratkan kalikan panjang vektor B. Tapi kalau kita balik proyeksi vektor B pada vektor A, berarti yang bawah adalah panjang vektor A dikuadratkan kalikannya juga vektor A. Ini hasilnya juga berupa vektor. Nah, sedangkan yang ketiga, panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, karena berupa panjang, berarti pakai harga mutlak, yaitu misalnya panjang vektor C, berarti panjang vektor A kali panjang vektor B dibagi menjadi panjang vektor B. Nah, itu adalah yang namanya proyeksi panjang vektor proyek. Sedangkan yang keempat, panjang proyeksi vektor B pada vektor A, yaitu panjang vektor C sama dengan vektor A dot vektor B, ini dot ya, untuk lebih
membedakan kita hapus saja, nanti dikira ini dikurangi ya. Panjang vektor A dan vektor B dibagi menjadi panjang vektor A. Nah, itu panjang proyek vektor B pada vektor A. Nah, silakan kalian bisa pahami terlebih dahulu rumus-rumus dalam vektor. Nah, baik, mari kita mulai untuk latihan soal tentang vektor. Nah, misalnya soal yang pertama, misalnya ada vektor A, yaitu I ditambah 2J dikurangi 3K. Sementara vektor B yaitu 4I ditambah 4J ditambah MK. Dan vektor J-nya adalah 3I dikurangi 4J ditambah 5K. Nah, dari sini ada syarat jika vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka tentukan nilai atau hasil dari vektor A ditambah 2 kali vektor B dikurangi vektor C. Nah, perlu kita perhatikan di sini bahwa ketika vektor A tegak lurus dengan vektor B, maka syaratnya adalah vektor A dot vektor B sama dengan 0. Itu ya, seperti yang rumus sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini syarat untuk vektor A tegak lurus vektor B, yaitu perkalian dot produknya harus sama dengan 0. Nah, kita mulai untuk A dot B nya sama dengan 0, berarti elemen-elemennya kita kalikan I, berarti kan elemennya 1, berarti 1 kali 4 ya. 1 kali 4 ditambah 2 kali 4 ditambah min 3 kali M. Nah, min 3M sama dengan 0. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. 8 tambah 4 berapa? 12. 12 ditambah min 3M sama dengan 0. Berarti min 3M sama dengan 12-nya pindah jadi min 12. Sehingga nilai M sama dengan 4. Min 12 bagi min 3 sama dengan 4. Oke, kita sudah menemukan nilai M4. Sehingga vektor B-nya kita ubah menjadi 4I ditambah 4J ditambah 4K. Nah, sehingga dapat kita peroleh bahwa vektor A ditambah 2 kali vektor B dikurangi vektor C sama dengan, vektor A nya saya tulis dulu, I tambah 2J dikurangi 3K ditambah 2 kali vektor B, 4I tambah 4J tambah 4K dikurangi vektor C, 3I kurangi 4J tambah 5K. Nah, berarti ini tetap ya, I tambah 2J dikurangi 3K ditambah 8I ditambah, kalikan ya, ini jadi 8 ya, 8J tambah 8K kurangkan, berarti min 3I min sama jadi plus ya, plus 4J min 5K. Kalau dijumlahkan ini total berarti I tambah 8I. Jadi untuk untuk penjumlahan harus sesama dengan arahnya. Tadi 1 tambah 8 kurangi 3 berapa? 1 tambah 8 9 kurangi 3 berarti 6I. 6I ditambah yang J 2 tambah 8 10. 10 tambah 4 14. 14 J ditambah, nah, min 3 ditambah 8 K, min 3 ditambah 8 5. 5 kurangi 5 0, berarti 0 K, sehingga hasil akhirnya adalah
6i tambah 14c. Nah, silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, kalau udah, mari kita lanjut ke contoh soal yang lain. Misalnya, saya punya vektor A adalah min I ditambah 2C ditambah 3K. Sedangkan vektor B-nya adalah 2I ditambah 4C, misalnya dikurangi 2K. Nah, dari dua vektor ini, tentukan perkalian cross product antara dua buah vektor tersebut, yaitu A cross B. Maka, sama dengan ini I, ini C, ini K. Ya, ini adalah min 1, 2, 3 untuk yang A, untuk yang B berarti 2, 4, sini min 2. Sama dengan positif. Untuk mencari I, berarti I ditutup, determinan antara J dengan K. Langsung saja, 2 kali min 2. Berarti berapa? Min 4. Dikurangi 3 kali 4, 12I. Dikurangi yang J. Mencari yang J berarti J-nya tutup, berarti min 1 kali min 2, 2. Dikurangi 3 kali 2, 6. J. Ditambah, mencari K, berarti K-nya tutup, berarti determinan antara min 1 I dengan J, berarti min 1 kali 4, min 4, dikurangi 2 kali 2, 4. K. Maka hasil akhirnya min 4 min 12 yaitu min 16I. 2 kurangi 6 min 4, min sama min jadi plus ya, jadi plus 4K. Min 4 min 4 min 8, berarti maaf, ini J. Ini jadi 4C, yang ini jadi min 8K. Nah, itu untuk perkalian cross product. Silakan pahami terlebih dahulu. Nah, baik, kita lanjut contoh soal yang selanjutnya. Misalnya saya punya vektor A itu sama dengan I ditambah 2C dikurangi 3K, dan vektor B-nya misalnya 5I dikurangi 4C ditambah 2K. Dari sini tentukan proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, rumusnya apa? Yaitu misalnya sebuah vektor baru, yaitu vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B dikuadratkan kalikan vektor B. Nah, kita cari dulu panjang vektor B-nya. Sama dengan akar elemen-elemennya dikuadratkan, berarti ini 5 kuadrat ya. Ditambah min 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat 25 min 4 kuadrat 16, 2 kuadrat 4 ya. Berarti sama dengan akar berapa ini? 16 tambah 4 20, 20 tambah 25 berarti akar 45 ya, akar 45. Oke, kita cari juga A dot B nya, berarti perkalian elemen-elemennya, berarti ini 1 kali 5 ya, berarti 5 ditambah 2 kali min 4 min 8 ya, ditambah min 3 kali 2 min 6 sama dengan ya, 5 kurangi 8 min 3 min 6 berarti min
9. Oke. Nah, kebanyakan. Nah, pahami terlebih dahulu ya. Baik, sekarang kita langsung menentukan proyeksinya ya. Dari sini itu vektor C sama kok pakai panjang, nggak pakai panjang ya, maaf. Vektor C ya, vektor C sama dengan vektor A dot vektor B bagi panjang vektor B dikuadratkan kalikan vektor B sama dengan vektor A dot vektor B nya ketemu negatif 9 per akar 45 kuadrat. Nah, kalikan vektor B nya. Vektor B nya adalah vektor B nya adalah 5i min 4c ditambah 2k. Berarti sama dengan min 9 per akar 45 kuadrat, yaitu 45 kalikan 5i dikurangi 4c ditambah 2k. Bisa kita artikan min 9 per min 45 yaitu min 1 per 5. Berarti ini 5i min 4c ditambah 2k. Atau dengan bentuk lain, negatifnya masuk ke sini, berarti ini tinggal 1/5. Berarti ini min 5i ditambah 4c dikurangi 2k. Nah, itulah untuk vektor proyeksi. Nah, bagaimana jika menentukan panjang proyeksinya? Nah, jadi vektor C berarti A dot B per panjang vektor B. Maka A dot B nya adalah min 9, panjang vektor B nya adalah akar 45, sama dengan min 9 per 45 kalikan akar 45. Nah, min 9 per 45 yaitu min 1/5 ya, min 1/5 akar 45, sama dengan akar 45 itu 9 kali 5, berarti min 1/5 kalikan akar 9 kali 5. Akar 9 adalah 3, berarti 3 kali min 1 sama dengan min 3/5 akar 5. Nah, itu adalah panjang proyeksi vektor A pada vektor B. Nah, silakan bisa kalian pahami terlebih dahulu untuk materi-materi vektor dan soal-soal vektor tersebut. Ya, sebenarnya video kali ini cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.